terhormat Bapak Camat Pucakwangi, yang terhormat Bapak Kapolsek Pucakwangi, yang terhormat Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Dinas Pertanian Kabupaten Pati, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa sewilayah Kecamatan Pucakwangi, yang terhormat Poktan seluruh wilayah Kecamatan Pucakwangi yang saya banggakan. Pertama kali, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita masih diberi karunia sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang selanjutnya, selawat masalam kita aturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Ini saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bapak Suyoto dari Desa Karangwagi, Kecamatan Terangil. Di sini saya mau menceritakan dulu. Memang benar yang dikatakan dari dinas. Memang di tanggal 11 April kemarin itu memang di desa kami mengadakan panen raya dan dihadiri oleh Bapak Bupati Bapak Sudiwo. Memang betul hasil panen kami memang cukup memuaskan walaupun itu di MT1 Pak. Di sana untuk ubin, untuk lahan kami dan tetangga-tetangga kami juga cukup bagus. Kalau di wilayah kami, di lahan kami mendapatkan 7,4 dan 7,2 kg. Jadi ubin lebar 2,5 meter kali 2,5 meter. Ya, itu untuk lahan kami. Dan untuk lahan tetangga kami itu hampir bersamaan juga panennya. Itu mendapat hasil 6,8, 6,8, 6,6 dan 6,3 dengan lahan yang berbeda-beda, tapi lokasinya sama Pak. Juga kami kemarin juga nanam varietas baru. Waktu itu juga kami nuntut ubin Pak, untuk lahan yang berbeda. Kira-kira masih lokasi, cuma untuk tanamnya tanggalnya beda. Jadi hasilnya pun cukup bagus walaupun itu varietas baru. Ini varietasnya sedayu dan umurnya pun juga panjang Pak. Karena kita itu nunut, jadi hasilnya mungkin kalau sudah tua, mungkin hasilnya mungkin agak sama. Dan di waktu itu hanya mencapai 6,3. Dan itu pun untuk panennya kira-kira masih 10 hari Pak. Jadi masih kemoro-koro, masih hijau. Okay. Gitu. Itu untuk cerita kami. Ini langsung Pak. Ini mohon maaf bahasanya agak gaduh-gaduh karena kita petani. Yang pertama kali ini untuk pengalaman kami yang saya lakukan Pak. Ini yang saya nomorkan satu ada pemilihan bibit unggul Pak. Bibit unggul ini harus betul-betul yang berkualitas dan harus bersertifikat Pak. Ini yang nomor satu pemilihan bibit unggul. Dan bibit unggul pun itu harus menyesuaikan untuk keadaan tanah kita Pak. Mungkin tanah kita berbeda-beda. Jadi tanah kami juga di desa kami itu tidak semua sama. Ada yang tanahnya tanah kering. Dan untuk bibitnya pun kalau di sana itu memang beda-beda Pak. Di sana enggak cuma ini yang hasilnya bagus enggak, tapi kualitas tanahnya pun harus disesuaikan dengan bibit yang kita tanam Pak. Itu yang untuk bibit. Dan untuk proses pembibitan panjenengan kalau memang petani memang sudah tahu untuk cara pembibitnya dengan yang benar untuk pembibitan. Yang selanjutnya Pak, kalau memang sudah punya bibit, katakanlah umur benih kita sudah mencapai 2 atau 3 hari, sudah kelihatannya mungkin akan tumbuh, tunas juga sudah kelihatan. Yang selanjutnya ini pengolahan tanah juga harus diperhatikan Pak. Jadi kalau kita sudah panen, mohon segera tanah kita traktor, biar ini jerami yang tersisa
ini biarlah cepat busuk. Oke. Terus pengolahan tanah ini ada beberapa tahapan. Yang pertama kali kalau memang sudah panen, ini harus segera di traktor atau dirobohkan pokoknya Pak ya. Dan untuk traktor awal ini Pak, ini banyak manfaatnya. Yang pertama kali, ini biar cepat busuk untuk jerami kita. Kalau sudah busuk ini kan akan menambah kesuburan tanah kita. Oke. Untuk yang selanjutnya, ini biar hama yang tersisa waktu itu Pak, ini biar mati atau dia keluar atau terbang. Dan usahakan untuk tanamnya ini harus bisa serempak Pak ini. Oke. Tanam serempak ini juga sangat mendukung untuk keberhasilan kita. Kalau jenengan kok ini tanam, ini masih ada padi, ini masih ada tanaman yang muda, ini kelihatannya kurang bagus. Ini beberapa tempat yang saya temui. Kalau memang keadaannya sudah begitu, pasti hasilnya nggak akan maksimal Pak. Sebagian ini ada tetangga tapi beda desa. Itu ada yang walaupun masih di dini, ada yang sudah merombak Pak. Karena tanahnya nggak serempak. Oke. Itu mohon perhatiannya. Jadi usahakan ini tanam serempak. Yang selanjutnya Pak, kalau memang sudah benih ini sudah tumbuh, katakanlah sudah 5 hari, ini harus kita rawat untuk bibit ini Pak. 5 hari kalau bisa ini akan segera kita pupuk. Oke. 5 hari sudah tumbuh kan Pak itu kita airi, kita pupuk. Oke. Kalau sudah dipupuk, ini betul-betul diamati, benih ini harus betul-betul sehat. Jangan sampai kita nanti nanam, tapi kondisi bibit kita ini kurang sehat atau tidak sehat. Oke. Usahakan bibit ini selalu diwaspadai atau diteliti atau diamati terus. Biar nanti waktu tanam kita betul-betul sehat. Ya. Kalau sudah terjadi kita robohkan atau kita traktor Pak, ini kan mungkin ya dengan teknologi kombi sekarang sudah teknologi kombi ya, gabah yang setengah isi ini kan akan tertinggal atau kecer Pak ya, dengan jerami itu. Kalau bisa ini kalau kita traktor, pastinya gabah yang tersisa ini akan tumbuh Pak. Ya. Dan juga mungkin ini sebagian rumput atau gulma ini yang juga tumbuh. Oke. Kalau sudah kira-kira 15 hari bibit kita, alangkah baiknya ini lahan kita kalau mau kita traktor, usahakan ini disemprot pakai herbisida yang sifatnya kontak. Oke, katakanlah tidak chemical. Untuk pengolahan tanah yang kedua ini atau yang terakhir ini, ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau bisa lahan kita ini kita semprot pakai herbisida yang sifatnya kontak, biar cepat mati, cepat garing. Ya. Kalau memang betul-betul sudah kering atau sudah mati, ini kita airi Pak. Kita traktor kembali. Ya. Kita traktor kembali sebagusnya mungkin. Jadi ini untuk terakhir kali untuk pembuatan leleran itu. Kalau di sana leleran Pak, ini harus betul-betul bagus. Karena apa? Ini lahan kita yang tidak bagus Pak. Ini tidak akan menunjang. Kalau katakanlah mungkin airnya sedikit. Kalau memang leleran ini nggak bagus, ini akan yang seorang orang adil Pak, guys. Sing agung ya agung, sing asat-asat. Kalau di sana gitu Pak, memang harus baik, pelak. Ya. Ini untuk pembuatan oleh ladon atau leleran yang terakhir. Ya. Kalau memang betul-betul sudah siap untuk leleran ini Pak, ini jangan sampai ini di traktor besok ditanami, jangan dulu. Hentikan 1 atau 2 hari. Biarlah nanti sisa racun rumput itu tidak aktif, nah kita hentikan dulu aja. Kalau memang betul-betul sudah siap, katakanlah sudah 1 atau 2 hari, itu silakan ditanami, nggak apa-apa. Kalau untuk tanaman padi Pak, untuk kami ya, ini jangan terlalu tua bibit kita. Ya. Kisaran 20 hari harus sudah ditanam.
Kalau terlalu tua Pak, mungkin ya, mungkin ini kalau di sana memang beda ya, mungkin beda lahan. Untuk tumbuh anakannya nanti agak terbatas. Tapi kalau di usia muda katakanlah 20 hari, ini nanti setelah kita tanam 5 hari sudah kelihatan. Dia akan tumbuh hijau karena tadi kita menggunakan apa ya, teknik untuk pengolahan tanah yang cukup bagus, ya. Karena kebusukan jerami itu, kebusukan dari rumput itu bisa menjadikan pupuk alam, Pak. Jadi katakanlah 1 minggu itu sudah kelihatan. Kalau memang betul-betul ini dilakukan. Ya. Yang selanjutnya, Pak, kalau memang sudah siap, kita sudah tanam. Kalau di sana sudah sebagian teknologinya juga ada tanam mesin, juga sebagian masih manual Pak, dikerjakan oleh manusia. Di sana untuk sistem tanamnya sudah pakai legowo Pak di sana. Jarak tanamnya kisaran 23-24, untuk legowonya 30. Di sana ada 41, ada 61, juga banyak itu. Oke. Untuk selanjutnya kalau kita sudah tanam 1 hari setelah tanam Pak, alangkah baiknya untuk penanganan untuk kedepannya, untuk mencegah terjadinya tumbuhnya gulma, ini kita cegah dulu Pak. Oke. Kami menggunakan sistem pencegahan daripada mengobati. Jadi setelah kita tanam, 1 hari setelah tanam, kita semprot pakai herbisida yang sifatnya pratumbuh Pak. Ini aman untuk tanaman kita. Itu ada obat herbisida yang sifatnya pratumbuh. Jadi sadurunge biji tukul niki sudah digabungkan atau dikeringkan Pak. Jadi nanti itu untuk rumputnya. Untuk rumputnya ini tidak akan terjadi tumbuh. Jadi kalau kita menggunakan mungkin asal-asalan ya, untuk pemberantasan gulma ini cukup menelan biaya Pak. Jadi kita gunakan untuk pencegahan. Kalau memang Pak ini masih kelanjutannya masih sebagian ada yang tumbuh, ini bisa disemprot lagi Pak, pakai obat yang sifatnya purna dan pratumbuh. Katakanlah kalau gulma kita masih berdaun 2, katakanlah 3, itu masih mudah dikendalikan. Di sini gini, saya menawarkan Pak, ini obat-obat yang kami pakai ini apakah boleh disebutkan atau enggak usah? Sebutkan ya. Di sini saya ini hanya untuk pengalaman saya yang saya lakukan. Kalau di sini saya menggunakan herbisida yang sifatnya pratumbuh, di situ saya pakai Aerosgol Pak. Aerosgol. Jadi Aerosgol ini untuk 1 kiping 100 gram ini saya pakai 1 tangki 1 kiping. Di situ ada 2 kemasan Pak, Bu. Ada kemasan 240 mili, juga ada 100 mili. Yang selanjutnya, kalau memang ini sudah ada yang kelewatan lah, katakanlah kelewatan, ini bisa pakai herbisida yang sifatnya pra dan purna. Di situ saya pakai serengi Pak. Kan kita untuk rumput kita kan masih kecil, jadi masih bisa dikendalikan untuk pakai serengi ini. Yang selanjutnya Pak, kalau kita sudah cegah untuk rumputnya atau gulmanya, ini di 2 hari setelah tanam Pak, kita sudah mulai memupuk Pak. Tapi pupuk ini pupuk apa ya? Untuk pupuk dasar, fosfat ini Pak. Di sana saya menggunakan per hektarnya itu kira-kira 100 sampai 150 kg per hektar Pak. Di situ saya memakai KSP. Jadi mungkin kalau di sini tidak ada KSP, SP36 juga bisa. Jadi 2 hari setelah tanam saya sudah mulai memupuk. Dan pupuk ini pupuk dasar Pak.
Oke. Nah, pupuk dasar ini Pak, kalau memang dari petugas lapangan ini sebaiknya digunakan atau disebarkan sebelum tanam sebenarnya Pak. Tapi di sana itu kalau pakai pupuk dasar disebarkan sebelum tanam ini akan mengganggu untuk pekerja kita. Fosfat ini kan kalau di kulit kan ini kan agak gatal Pak ya. Jadi kami sendiri memakai pupuk ini setelah tanam, setelah 2 hari setelah tanam. Ya. Untuk dosisnya 100 sampai 150 kg per hektar. Yang selanjutnya, kalau memang ini sudah berjalan, di umur 8 sampai 12 hari kami memupuk kembali Pak. Jadi 8 sampai 12 hari kita memupuk kembali. Dan pupuk itu harus disesuaikan dengan keadaan tanaman kita Pak. Jangan asal-asalan tuh memupuk. Katakanlah, ya, karena tanaman kita asem-asem atau asam lah, itu jangan sampai dikasih urea. Jadi di 8 sampai 12 hari sudah kelihatan Pak tanaman kita. Kalau memang itu tanaman kita asem-asem sudah kelihatan. Ya. Makanya kita harus selalu memperhatikan tanaman kita. Ya. Untuk perawatan, untuk pengamatan ini perlu dibutuhkan. Ya. Dan di sana Pak, saya menggunakan pupuk ini, saya campur Pak. Kalau memang betul-betul tanaman kita sehat, pupuk ini saya campur. Di situ ada ZA, ada NPK, juga ada urea. Tapi kalau mungkin tanaman kita kena asam, saya sarankan jangan memakai urea dulu. Oke. Yang selanjutnya Pak, ini langsung aja. Di 15 hari Pak, di tanaman kita sudah 15 hari. Ini saya sendiri ini sudah mulai menyemprot. Menyemprot ini Pak, ini walaupun tidak ada hama, tapi kami tetap menyemprot. Dengan obat-obatan yang sifatnya mencegah dan menanggulangi. Katakanlah tanaman kita mungkin agak asem-asem, tapi enggak begitu banyak ya. Kita sudah nyemprot pakai itu. Dan di situ saya menggunakan fungisida Pak, sebenarnya fungisida yang sifatnya merangsang dan mencegah. Ini di sana saya memakai antrakol untuk apa ya namanya, perangsang tumbuh, dan untuk ambisen ini untuk mencegah tanaman kita asem-asem. Di situ saya memakai untuk ambisen itu kira-kira 70 mililiter per tangki atau per 16 liter ya. Untuk antrakolnya kita kasih 6 sampai 7 sendok makan satu tangki. Dan itu pun bisa kita ulangi tiap 1 minggu sekali. Kan obat ini nggak terlalu mahal ini. Saya kira ini ekonomis Pak. Tapi mungkin karena jenengan sudah pakai obat ini kedepannya akan bagus Pak. Katakanlah kita pakai antrakol, ini fungisida Pak, untuk mencegah terjadinya jamur dan lain sebagainya. Kalau sudah 1 minggu sekali kita menyemprot, di umur 20 hari Pak, di umur 20 hari kita sudah memupuk kembali dengan takaran yang sama. Dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita Pak. Nek tanamannya dengan asem-asem, jangan pakai urea dulu dan bisa diganti pupuk lain. Jadi kita 20 hari sudah memupuk kembali. Dan tadinya yang saya sampaikan untuk penyemprotan Pak, mungkin katakanlah tanamannya jenengan sudah ada gejala-gejala serangan. Ini obat ini bisa dicampur dengan insektisida. Menurut kebutuhan panjenengan, kebutuhan tanaman pun panjenengan. Nek tanamannya jenengan pun ada kira-kira ada gejala-gejala wereng, bisa dikendalikan dengan obat kagem wereng. Seumpamanya sudah ada sunduknya, bisa dikasih obat yang untuk sunduk.
Dan kalau sudah di 20 hari kami sudah mau kembali. Ini untuk selanjutnya Pak, ini di umur 30 hari kami memupuk kembali Pak. Jadi di umur 30 hari kita memupuk kembali. Tapi pupuk ini lain Pak ini. Yang ketiga ini lain. Kalau saya di sana itu pupuk yang ketiga ini pakai KCL Pak. KCL ini cukup mahal, katakanlah gitu. Untuk takarannya per hektar Pak, itu di sana saya 1 hektar memakai 100 kg per hektar ya. Dan itu pun bisa dicampur dengan pupuk lain. Tapi usahakan kalau bisa ini NPK Pak. Jangan sampai di umur 30 walaupun tanamannya dengan kurang subur lah, jangan memakai urea. Urea ini sangat mengganggu sekali Pak ini. Kalau sudah di umur 30 hari ke atas, bisa terjadi kresek untuk tanaman kita, potong leher pada padi kita, jamur bawah untuk tanaman padi kita. Ya. Jadi kalau urea ini hanya kalau saya itu hanya sebagian saja untuk di awal Pak. Ya. Karena kita kan sudah memakai NPK. NPK ini kan sudah ada kandungan nitrogennya, tapi hanya sebagian Pak ya. Ini selanjutnya kalau sudah pemupukan yang 30 hari, ini di umur ke-35 hari kita sudah menyemprot pakai herbisida yang sifatnya untuk nutrisi untuk buah Pak. Untuk nutrisi buah, perangsang buah katakanlah ngoten nggih. Dan di sini saya pakai Nativo Pak. Biar nanti buahnya atau malainya nanti keluar dengan baik. Oke. Di sini saya mau bercerita pengalaman saya Pak. Ini katakanlah ya tanamannya jangan ombol. Ombol itu apa nggih? Nek teng mriko ombol. Nggih, kata nggih. Nggih. Niku tanaman kita banyak. Dia akan kurang anakannya, tapi dia tumbuh ibunya saja. Nah di situ Pak, ini ada sebagian tanaman kita yang kerdil. Katakanlah kerdil. Apa nggih? Kuntet no kerdil ya. Tapi kerdil enggak yang pendek, yang jebebeng enggak jebol enggak. Itu kalau kita kasih Nativo walaupun itu kecil Pak. Tanaman yang di tengah itu kan kecil Pak. Dia tidak akan tumbuh dengan sehat itu. Itu kalau kita pakai fungisida yang seperti itu tadi yang saya sampaikan. Tetap dia pasti akan keluar malainya Pak, walaupun kecil. Itu keistimewaan Nativo Pak. Dan Nativo ini bisa kita semprotkan, kita ulangi 2-3 kali. Nanti sampai di umur 55 hari Pak. Dan kalau bisa untuk nyemprot Nativo ini bisa kita kasih sebagian obat yang sifatnya ada apa ya, pemupukannya. Jadi kita pakai MKP itu kan sebagian pupuk cair Pak ini Pak. Oke. Dan itu bisa dicampur. Oke. Kalau penggunaan kami Nativo ini satu kiping ini saya jadikan 5 Pak, 5 tangki. Itu untuk gramnya berapa itu ya? Saya Pak lupa. Kalau saya di sana memang satu kiping saya jadikan 5 tangki Pak. 12,5 gram ya. Itu dibagi menjadi 5. Dan kita bisa campur tadi dengan MKP Pak. Itu kalau kami pribadi menggunakan tuh tidak terlalu banyak, di antara 2-5 sendok. Karena kita sudah memakai tadi pemupukan dengan KCL. Kalau memang itu sudah kita lakukan, kita ulangi katakanlah 2-3 kali untuk di umur 35-55. Kalau memang sudah di umur 55, ini kan sudah apa Pak ya, malai sudah keluar. Nopo namanya? Merapu ya. Sebagian sudah ada yang merapu. Ini alangkah baiknya Pak, kita menggunakan fungisida yang lain. Jadi awal dhewe 55 wis ora nganggo sifatnya tadi untuk nutrisi untuk perbuahan. Sekarang untuk sistemnya yang fungisida yang sifatnya pengisian. Di situ saya pakai Amistartop Pak. Di situ saya pakai Amistartop. Dan itu bisa diulangi 2-3 kali Pak, sampai padi kita menguning.
Itu. Dan kalau untuk amis startup ini saya nggak berani terlalu banyak makanya. Kira-kira satu tangki satu tutupnya saja, Pak. Dan itu nanti kita ulangi. Dan fungisida ini bisa jenengan campur kali insek lain, Pak. Katakanlah jenengan tanaman jenengan pun padi ada walang sangit atau apa, itu bisa dicampur dengan fungisida ini. Dan itu pun aman, Pak. Dan ini mohon, kalau sudah malai sudah keluar, untuk penyemprotnya ini harus sangat berhati-hati, Pak. Jangan sampai sudah siang, katakanlah sudah jam 10, jam 9, jam 10 ke atas, usahakan ini jangan menyemprot, Pak. Ini akan mengganggu untuk padi kita. Jadi kalau sudah kira-kira jam 9, walaupun itu belum selesai, harus kita tunda, Pak. Lakukan besok juga bisa. Dan untuk selanjutnya, Pak, untuk pengairan, ya, ini untuk pengairan. Karena di sana di desa kami untuk pengairannya mungkin agak bagus, bukan bagus, agak bagus lah. Karena apa? Di MT3 di sana sudah tidak cukup untuk air untuk irigasinya. Jadi kita kalau di MT3 kita menggunakan pompa air, Pak, untuk sumur dalam di sana itu. Dan di sana pun itu kalau di MT3 niki petani nopo nggih namanya? Ngoyak, Pak. Karena apa? Di MT3 ini kan tetap hasilnya bagus. Ini untuk pengairannya, Pak. Untuk tanam padi, Pak. Ini kalau di wilayah kami, Pak, padi ini memang butuh air, Pak. Tapi tidak bagus untuk banyak air. Cukuplah, karena ada waktu yang dibutuhkan oleh tanaman padi kita. Jadi katakanlah kalau kita sudah mulai tanam, air kita harus kita jaga, jangan sampai nopo nggih. Kewagungan usahakan macak-macak aja, Pak. Sampai di umur katakanlah 25 hari. Kalau sudah 25 hari, usahakan tanah kita kalau bisa hanya lembab saja, Pak. Sanggir teles wae lah. Karena kalau kebanyakan air ini banyak gangguan, Pak, untuk jamur yang di bawah itu. Karena kita tadi menggunakan urea mungkin berlebihan, Pak. Ini akan mempercepat pertumbuhan jamur untuk tanaman padi kita, Pak. Mungkin jenengan kok kakek nganggo urea itu bisa terjadi resek, budungnya rusak lah. Nanti kalau sudah mulai keluar malainya itu akan terjadi potong leher, itu dikarenakan tadi kebanyakan ureanya. Tapi kalau kita dari awal sudah mencegah dengan obatan tadi yang saya sampaikan, itu akan sangat membantu kita, Pak. Jadi mungkin resek, walaupun waktu itu, Pak, panen kami MT1 ini kan untuk hujan dan angin kan masih banyak, Pak. Itu daun padi kita cukup sehat, Pak. Dan itu hanya rebas sebagian saja. Karena kita di awal tadi sudah menggunakan metode itu. Dan kita di umur 30 hari kita sudah memakai KCL. Jadi KCL ini sangat penting sekali, Pak. Dengan ngangge KCL otomatis tanamannya dengan kokoh, kuat. Dan untuk jamurnya pun bisa dikendalikan. Itulah, Pak, penyampaian kami kurang lebihnya. Mungkin nanti kalau ada masalah-masalah yang berkaitan yang saya sampaikan, nanti bisa dipertanyakan di seksi tanya jawab. Begitulah penyampaian saya kurang lebihnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Giono. Kami, Forkombinsa, PPL, Babinsa, Babin Kaptipas, Kepala Desa, Gapoktan, Poktan, se-Kecamatan Pucakwangi siap mendukung program Bupati Pati Bapak Haji Sudewo STMT
peningkatan produksi padi 1 hektar 10 ton bisa. Bisa, bisa, bisa.